para pencinta alam, para pemelihara lingkungan hidup, para pegiat-pegiat spiritualitas ekologi yang saya kasihi. Kali ini tentang laut, tentang satu realitas alam yang menakjubkan bagi Tresia dari kanak-kanak Yesus. Matanya sudah memotret keindahan laut sejak masih berumur 6 hingga 7 tahun. Ayahnya, Louis Martin, seorang tukang arloji, seringkali membawanya ke Tuwil. Di sana, tulis Tresia, saya memandang terus-menerus riak-riak ombak. Semuanya berbicara tentang keagungan dan kekuatan dari Allah yang baik. Manuskrip A, pasal 21. Tresia jatuh hati pada keindahan laut. Pesona laut menggelorakan hatinya untuk mendaraskan mazmur-mazmur kemuliaan Allah. Pengalamannya mendelegasikan optik teologi dunia timur tentang opera ad extra, yaitu bahwa energi ilahi dapat ditemukan di dalam karya-karya lahiriah seperti keindahan-keindahan alam. Artinya bahwa keindahan dan kebaikan Tuhan dapat dibaca melalui keindahan-keindahan karyanya seperti pada laut. Panorama laut yang eksotis yang dilihat di masa kecilnya lalu menjadi ingatan yang menumbuhkan satu kerinduan di dalam dirinya, kerinduan untuk mengkontemplasikan keindahan, bukan tentang laut, tetapi tentang keindahan hidupnya di Karmel. Malam ini, sewaktu matahari tenggelam ke dalam deburan ombak, di depan mata saya disuguhkan satu alur cahaya. Saya bersama Pauline berjalan di atas batu-batu karang, lalu duduk di atasnya. Saya mengkontemplasikan cukup lama alur cahaya itu. Itu adalah gambaran dari rahmat yang melenterai hidup saya. Di samping Pauline, saya memutuskan untuk terus mengarahkan jiwa saya kepada Yesus, memandangnya, hingga saya tiba dengan damai di tanah air surgawi. Manuskrip A, baris 22. Eksotisnya wajah laut memandu Tresia untuk menceburkan dirinya ke dalam lautan kontemplasi. Kontemplasi tidak begitu saja tumbuh. Kontemplasi tumbuh di lahan lingkup hidup seni eksternal, seperti pemandangan-pemandangan yang indah, lalu mengalir, meresap ke dalam lubuk hati, ke bagian paling dalam, paling internal, dan di sana melihat alur satu cahaya yang selalu hadir. Ini berarti bahwa Tresia menarik keindahan-keindahan eksternal dan memasukkannya ke dalam dunia batin menjadi keindahan-keindahan Yesus. Kontemplasi hanya bisa melakukan transformasi spiritual atau rohani dengan menggunakan kendaraan indrawi, yaitu pengalaman-pengalaman indera seperti melihat, mencecap, mencium, mendengar, dan menyentuh. Di sini saudara-saudariku terkasih, kita bisa mengerti mengapa mistikus besar seperti Santo Yohanes dari Salib berbicara tentang dunia indera, tentang sensasi sebagai tahap awal yang sekalipun nanti perlu dipurifikasi dengan senjata kontemplasi di dalam dunia batin. Saudara-saudaraku,
Manusia perlu belajar untuk menajamkan matanya supaya bisa menembus tirai-tirai keindahan alam. Tidak lengkap jika berhenti pada rasa puas karena melihat dan menikmati keindahan-keindahan alam. Belum menyentuh kontemplasi jika sudah cukup hanya pada mengabadikan pengalaman-pengalaman itu lewat lukisan, lewat selfie-selfian, tamasya alam, wisata alam, atau dokumentasi-dokumentasi lainnya. Kemajuan teknologi memungkinkan semuanya itu bisa dilakukan, bahkan oleh setiap orang karena masing-masing punya gadget dan uang. Keindahan-keindahan alam menjembatani manusia dalam perjalanan ke dunia kontemplasi dan masuk ke kehadiran Sang Ilahi. Dimensi inilah patut pula dipertimbangkan ketika manusia hendak menambangi alam, mengeksploitasi laut, mereklamasi pemukiman penduduk, membabati hutan-hutan, membangun tempat-tempat wisata, dan sebagainya. Keindahan alam itu suci karena di sana manusia merasakan kehadiran ilahi. Ada tremendum et fascinosum. Hans Urs von Balthasar menyebutnya sebagai momen teologis pada hal yang estetis. Keindahan menjadi sarana Allah mewahyukan dirinya. Akhirnya, laut di dalam manuskrip Theresia menjadi simbol bagi kehidupannya di Karmel sejauh Yesus dan dirinya berada bersama, baik dalam keindahan maupun dalam situasi gelombang badai. Dia ingat bahwa Celine selalu bersamanya ketika itu di masa kanak-kanak. Mereka pergi ke laut. Saudaranya Celine yang adalah juga seorang suster menjadi pendukung kehidupannya di Karmel. Manuskrip A pasal 62. Theresia mencabut kisah perjalanan ke laut di masa kecil dan menanamnya menjadi perumpamaan kisah hidupnya di Karmel. Di batas hidupnya di Karmel, Theresia mengamini bahwa laut bergelombang badai mengalirkan baginya kematangan hidup rohani. Manuskrip A baris 67. Saya menemukan di kamar saya satu vas bunga yang istimewa berbentuk satu perahu kecil, perahu yang membawa Yesus yang sedang berbaring tidur dengan bola kecilnya di dekatnya. Saya juga tidur, tetapi hati saya berjaga, dan di atas vas itu hanya ada kata ini, pelepasan. Manuskrip A baris 68. Laut oleh Theresia dipakai sebagai simbol keterbukaan untuk menyeberang atau melintas, yaitu pelepasan. Pelepasan adalah lintasan dari bola kecil, dirinya bersama dengan Yesus. Laut, saudara-saudariku terkasih, adalah simbol alam pemungkas dari manuskrip A Santa Theresia dari kanak-kanak Yesus. Theresia menunjukkan jalan penyeberangan hidup rohaninya. Dia harus berani melepaskan keindahan alam masa kecilnya untuk memasuki dunia baru, simbol-simbol baru tentang hidup rohaninya yang akan ditulisnya pada manuskrip B. Saya, Romo Dominikus Dinong Ordo Karmel, menyampaikan banyak terima kasih karena Anda telah bercakap-bercakap bersama Santa Theresia dari kanak-kanak Yesus tentang simbol-simbol alam yang dipakai oleh si Santa di dalam manuskrip A.
Semoga berguna untuk hidup rohani Anda. Nantikanlah dengan sabar episode berikutnya tentang simbol-simbol baru yang dipakai Santa Teresia pada manuskrip B. Menutup percakapan ini bersama Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, marilah kita memadahkan kidung alam ciptaan dari Santo Fransiskus Assisi, orang kudus pelindung ekologi. Terpujilah Engkau Tuhanku bersama semua makhluk-Mu, terutama Tuhan Saudara Matahari, di terang siang hari. Melalui Dia kami Kau beri terang. Dia indah dan bercahaya dengan cahaya yang cemerlang. Tentang Engkau yang maha luhur, Dia menjadi lambang. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudari bulan dan bintang-bintang. Di cakrawala kupasang mereka, gemerlapan, megah, dan indah.